Puji Tuhan, orang berbohong biasanya dia mulai dari hal yang kecil. Orang berbohong dengan alasan dia bercanda, tapi intinya tetap dia berbohong. Nah, di firman Tuhan dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia ada pendusta dan bapa segala dusta. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mendengar firman Tuhan tadi, bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita berbohong, kita adalah anak iblis. Karena dikatakan iblis adalah bapa dari segala dusta. Kenapa orang berbohong? Orang berbohong karena dia takut. Dia takut kebenaran dinyatakan. Dia malu untuk menghadapi kenyataan. Dan kemudian ada gengsi di balik itu. Haleluya. Saya melihat begini. Orang kalau sudah jarang beribadah, lalu setiap harinya dia sibuk dengan urusan dunia. Kemudian dia menikmati kedagingan dengan pangkat yang tinggi, jabatan, dan sebagainya. Suatu hari dia dicobai oleh keinginan dagingnya sendiri. Lalu kemudian singkat cerita mulai dia berbohong. Dia berbohong sampai berujung melakukan dosa seperti membunuh orang, melakukan hal-hal yang tidak pantas dan lain sebagainya. Dan kemudian seharusnya pada titik itu dia harusnya bertobat dan bukan malah berbohong lagi dan berbohong lagi. Tuhan Yesus rindu kalau anak-anaknya dalam posisi begitu, harusnya dia bertobat. Dia dengan gentle mengakui segala kesalahan dia. Bukan malah menutupi, mencoba untuk menghilangkan segala bukti atau apapun. Bahkan kesannya dia itu benar. Padahal dia sudah memulai dengan kebohongan. Bapak dan Ibu, apa yang kita berbuat dengan kebohongan pada akhirnya bukan saja membuat orang lain dirugikan, tetapi Anda sebenarnya membuat malu Tuhan yang Anda sembah. Anda harusnya tahu kebohongan yang Anda buat itu akan menjadi sebuah bom waktu yang tinggal tunggu meledak saja. Dan Anda akan ketahuan semua kebohongan yang Anda buat. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan juga berkata bahwa kalau sebuah kebenaran, katakan kebenaran, apapun resikonya, jangan malu, jangan takut, dan apalagi gengsi, merasa diri hebat, merasa diri punya uang atau punya pangkat dan sebagainya. Matius pasal 5 ayat 37, saya akan bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan di sini dengan tegas berkata, kalau ya, kamu ngomong saja ya. Kalau tidak, katakan saja tidak. Kalau iya, kamu katakan tidak, berarti itu berasal dari si jahat. Saya umpamakan begitu. Dengan arti, Tuhan mau kamu mengatakan kebenaran. Tuhan mau Anda jujur di hadapan orang. Dan jujur dengan dirimu sendiri. Jangan membuat sebuah tipuan. Membuat nurani Anda. Pada akhirnya nurani Anda tumpul. Roh Kudus tidak akan banyak berbicara dalam hatimu lagi ketika kamu terus membuat kebohongan demi kebohongan. Dan
saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, kebohongan hanya menimbulkan sakit hati dari orang-orang yang melihat Anda. Pada akhirnya, Anda tahu Anda akan dikucilkan dan Anda tidak akan punya teman. Siapapun tidak akan mau percaya Anda lagi. Jadi lebih baik Anda bersikap seorang yang jujur, menyatakan kebenaran. Dan percayalah, apapun kesalahan yang kita pernah berbuat, Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Tangannya selalu terbuka bagi kita, menerima kita, karena kita adalah anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.